Jadi memang pada saat kita bicara tentang algoritma genetika di sini, kita harus bisa memahami bagaimana proses alam itu dalam melakukan evolusi. Karena algoritma genetika ini teman-teman merupakan cabang dari algoritma evolusi. Dan saya yakin teman-teman pasti sudah mengetahui apa itu evolusi ya. Jadi perubahan pada alam yang membutuhkan waktu yang cukup lama biasanya. Dan biasanya di sana itu ada yang namanya seleksi alam. Kalau ada individu yang tidak bisa bertahan hidup, tidak punya daya adaptasi yang bagus pada lingkungan, maka dia biasanya akan terseleksi dan akan menikmati gitu ya. Yang bersisa adalah individu-individu yang memiliki kekuatan yang bagus. Nah, untuk bisa memahami seperti apa algoritma genetika, saya kira teman-teman cukup dulu memahami konsep umum dari algoritma ini. Nah, ini konsep umum yang harus kita pahami. Nah, ini teman-teman cukup kembali lagi dari istilah-istilah yang tadi ya. Jadi tadi saya sudah menggunakan istilah individu, terus ada kromosom ya yang membangun individu, terus juga ada istilah populasi. Nah ya, ini adalah 3 istilah yang harus bisa kita pahami. Jadi si algoritma genetika ini dia awalnya itu akan membangun satu set solusi yang sifatnya acak. Nah ini random solution. Jadi nanti dia akan membuat satu set, tergantung setnya tergantung kita ya, n-nya mau berapa, yang dimana dia tuh dibangun secara acak, secara random. Artinya di sini kita tidak memperhitungkan untuk membangun si pilihan solusi-solusi. Nah, kemudian kumpulan dari random solution ini itu kita sebut dengan populasi. Yang disebut dengan individu, teman-teman, yang tadi kita sebutkan ya, itu adalah representasi dari yang namanya solusi, alternatif solusi terhadap permasalahan. Jadi yang namanya individu itu adalah representasi dari solusi. Sedangkan kromosom ini, ya, kromosom itu adalah tergambarkan sebagai atribut-atribut atau parameter yang memang mempengaruhi pada permasalahan. Sekolah kita, kampus kita, biar jangan terlalu banyak nih mahasiswa yang DO, gimana sih caranya? Berarti kan kita harus melakukan pengenalan terhadap mahasiswa yang DO tersebut. Nanti kita lihat, oh mahasiswa DO itu ternyata, gitu contohnya, dia itu dipengaruhi pertama gitu ibaratnya oleh minat, minat bakat. Jadi mungkin dia tidak berminat pada komputer, pas masuk ternyata wah belajar komputer susah, balik kanan ibaratnya kayak gitu, salah jurusan. Terus juga mungkin juga karena masalah dia sudah bekerja, waktu mungkin ya waktunya mungkin waktu untuk belajar ya, mungkin seperti itu. Juga ibaratnya dari sisi kompetensi ternyata ada yang menyerah gitu ya, tidak cocok gitu. Ini kan minat bakat, kalau ini kompetensi kita yang bisa kita latih sebenarnya kompetensi ini. Terus ibaratnya dari sisi finansial. Ya, dari sisi finansial ibaratnya ada 4 lah ini, 4 atribut. Nah 4 atribut ini gitu ya, itu nanti kita bisa gambarkan dia dalam bentuk kromosom. Jadi nanti bisa kita gambarkan seperti ini. Nanti ibaratnya set. Nanti tinggal kita isi nilainya. Inilah menjadi suatu alternatif solusi. Nah, di sini alternatif solusi ini dia akan menjadi seorang dianggap sebagai individu di dalam yang namanya algoritma genetika. Si populasi ini sudah bereproduksi, menghasilkan individu yang baru yang mungkin tidak ada sebelumnya. Dan kemudian nanti kita akan membangun suatu proses seleksi alam, maka di sini akan terbangun suatu generasi. Nah nanti prosesnya ini, generasi ini dia akan ada seleksi alam kan, akan ada suatu hal yang akan dicek. Nah namanya itu adalah fungsi fitness. Fungsi fitness ini itu adalah fungsi yang bisa kita bangun untuk bisa menghasilkan generasi yang kita inginkan, yang bisa menunjuk pada solusi yang paling bagus pada permasalahan. Contoh permasalahan tadi, mahasiswa DO di sini. Berarti kalau mahasiswa DO, dia itu berarti yang memiliki tingkat minat, waktu, kompetensi dan finansial yang kecil, sehingga untuk bisa mendapatkan
karakter mahasiswa DO itu kita mencari minimalis. Nah, mencari nilai yang ininya paling kecil. Atau juga bisa kita mencari kalau ingin masalahnya itu tentang performance akademik mahasiswa ya, kebalikannya dari mahasiswa DO, berarti kita di sini mencari nilai yang paling besar di antara 4 atribut ini. Tapi kan 4 atribut ini nanti dia akan memiliki bobot masing-masing, mana yang menentukan, mana yang tidak menentukan. Nanti bisa kita buatkan semuanya aturannya itu yang pada yang namanya function fitness ini atau fungsi fitness. Kalau kita ibaratnya memiliki permasalahan yang lain, maka untuk mendapatkan solusi dari permasalahan kita, nah itu kita pelajari sehingga nanti kita bisa tentukan si fungsi fitness ini. Karena nanti solusi-solusi yang ada, alternatif solusi itu akan dihitung, dimasukkan pada fungsi ini, cocok atau tidak nih. Kalau tidak cocok, kita akan hapus. Kalau cocok, kita simpan dalam populasi. Jadi, si fungsi fitness inilah yang nanti akan menjadi patokan untuk terjadinya seleksi alam. Nah, pada proses regenerasi, gitu ya, setiap individu yang ada di populasi itu dia nanti akan berpasangan, lalu dia akan menghasilkan keturunan yang baru atau disebutnya offspring atau kromosom baru ya. Jadi nanti dia akan menghasilkan dua keturunan yang dimana dia merupakan hasil dari crossover. Crossover itu nanti ada aturannya seperti apa untuk bisa membangun kromosom yang baru ini atau turunan yang baru ini, dan untuk mendapatkan keturunan yang bervariasi, nah itu nanti kita akan gunakan operasi mutasi. Nah, kenapa mesti ada operasi mutasi? Karena kalau crossover itu teman-teman aturannya udah jelas. Aturannya sudah jelas sehingga memungkinkan mungkin gitu ya. Karena kan ini sifatnya acak, jadi kemungkinannya cukup besar si proses crossover ini dia mungkin akan menghasilkan individu yang sama. Sehingga kita tidak mendapatkan individu yang baru. Nah, agar kita bisa mengurangi kemungkinan itu, kita buat operasi mutasi agar si individu yang baru ini benar-benar bisa berbeda dengan individu-individu yang lainnya. Nah, diharapkan dari proses mutasi ini bisa terbentuk solusi yang terbaik. Jadi nanti untuk proses regenerasi ini kita akan menggunakan operasi crossover dan juga akan menggunakan operasi mutasi. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan populasi baru dan populasi lama, jadi antara parent ya, yang nanti dia akan populasi sebelumnya, populasi parent dengan populasi children, gitu ya, ini P parent yang sebelumnya dengan populasi children, pop C gitu ya ibaratnya. Nanti kan kita akan gabungkan dia menjadi satu kumpulan antara populasi sebelumnya yang lama dengan populasi yang baru. Lalu nanti dia akan masuk proses ini, seleksi alam. Ada proses pengecekan dengan fungsi fitnessnya, kemudian nanti kan kita urutkan. Jadi kalau kita butuh yang paling besar, kita urutkan secara descending. Kalau kita butuh yang paling kecil, fungsinya minimum, dia urutkan secara ascending. Kemudian nanti kita tentukan, nanti jumlah di awal populasi ini ada berapa. Kalau jumlah di awal populasinya ada N, berarti kan nanti di sini akan ada N individu dengan M individu. Maka nanti akan dikumpulkan sehingga menjadi N plus M jumlah individu yang baru. Nah, nanti kita tetap akan membawa N saja. Sehingga nanti dari proses pengurutan ini akan ada M karakter yang dihapus. Nah, sehingga nanti kita bisa mendapatkan kromosom yang pas dengan fungsi fitness ini. Nah, dari kromosom yang pas dengan fungsi fitness ini, nanti kita bisa dapatkan kromosom yang terbaik yang merupakan solusi optima dari